Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Bagaimana dengan beberapa video sebelumnya tentang Frappe? Seru nggak teman-teman? Sepertinya banyak yang mulai tertarik dengan framework open source yang satu ini ya. Dan tidak salah kok, karena framework ini cukup bagus. Dan kita bisa melakukan kustomisasi sesuai kebutuhan dengan gratis tanpa perlu membayar lisensi apapun. Asik nggak tuh? Namun, sepertinya ada beberapa teman yang belum tahu cara instalasinya. Atau mungkin sudah mencoba, tapi gagal. Jadi, saya akan mencoba memberikan panduan untuk instalasi framework Frappe ini via Docker. Harapannya bisa membantu teman-teman semua untuk turut mencoba menggunakan dan mungkin mencoba mengkustomisasi Frappe sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan khawatir kalau tampaknya ribet ya teman-teman ya, karena saya sudah membuatkan panduannya di GitHub teman-teman. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jika ada kesulitan, silahkan gabung sebagai pelanggan di channel orang IT ini ya, karena pelanggan akan diprioritaskan untuk dibantu teman-teman. Nah teman-teman bisa menginstal framework Frappe ini baik di host maupun di virtual mesin ya. Tetapi prasyaratnya adalah menggunakan Docker ya. Sebenarnya framework Frappe ini bisa diinstal langsung di host atau di virtual mesin tanpa menggunakan Docker. Tetapi sepertinya agak lebih ribet teman-teman dan tingkat kegagalannya lebih tinggi. Sedangkan kalau kita menggunakan Docker, tingkat keberhasilannya lebih tinggi teman-teman. Jadi saya akan mencoba membuat panduan untuk menginstalnya di Docker ya teman-teman ya. Baik di host maupun di virtual mesin bisa ya teman-teman ya, asal ada Dockernya. Nah, di sini di sebelah kanan saya sudah membuat suatu virtual mesin di Multipass. Jadi saya tinggal masuk saja. Nah, ini saya sudah masuk ke Frappe. Nah, teman-teman bisa menginstal Docker dengan perintah sesimpel ini, teman-teman. Ini kebetulan saya sudah install ya, jadi tidak akan lanjut ini. Tapi kalau teman-teman belum install, bisa menggunakan sudo snap install docker yang menggunakan Ubuntu ya, atau Debian. Itu akan lebih praktis ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita sudah install dockernya, kemudian daftarkan user teman-teman untuk masuk ke grup docker juga ya, perintahnya sudo add user, kemudian nama usernya, ini saya menggunakan nama user Ubuntu, untuk masuk ke grup Docker. Seperti itu teman-teman, ini saya sudah masuk ya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa saya menginstall Docker atau membuat panduan ini ya teman-teman ya. Jadi panduan ini tuh dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan diikuti ya teman-teman ya. Kemudian panduan ini juga memperbaiki adanya bugs dari dokumentasi resminya teman-teman. Jadi ini saya harapkan sih nanti prosesnya dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita juga akan menambahkan beberapa detail sehingga nanti mempermudah instalasi dan aksesnya teman-teman. Dan ada beberapa tips dan triks yang kita tambahkan sehingga akan membantu kita baik sekarang maupun kelak ya teman-teman ya, terutama nanti jika sudah dilakukan kustomisasi dan akan di-deploy teman-teman. Oke, kemudian cara instalasinya detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa mengclone Frappe Docker teman-teman. Oke, kita lihat dulu foldernya. Kemudian kita copy aja di sini, copy paste. Ini kita masukkan ke folder Frappe ya teman-teman ya. Nah, ini sedang melakukan cloning. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ternyata cepat teman-teman. Kemudian kita masuk ke folder Frappe. Oke, kita lihat isinya dulu. Nah, di sini ada banyak script dan folder ya teman-teman ya. Nanti pada beberapa versi sih sebenarnya nanti ada apa namanya script isi install.py atau Python ini teman-teman. Cuma kadang-kadang gagal kalau kita menggunakan arsitektur ARM atau Apple Silicon seperti saya teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan cara yang ini ya teman-teman ya.
Nah, di sini ada satu file namanya pwd YAML, teman-teman. Kita akan sedikit lakukan customisasi di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita edit menggunakan nano pwd YAML. Nah, ini ada beberapa perubahan, teman-teman. Kalau aslinya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan perubahan sedikit, teman-teman. Jadi, kita akan mount folder di host kita untuk dijadikan folder database di kontainer kita, teman-teman. Contohnya ini seperti ini, dbdata, kemudian kita menggunakan driver lokal, kemudian driver option, line, kemudian type-nya none, kemudian kita akan mount atau kita menggunakan folder di host kita apa. Jadi contohnya kita menggunakan _db data. Jadi nanti kita harus membuat folder _db_data di host kita ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, jadi database-nya MariaDB nanti akan tersimpan di host kita, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sites. Ini penting karena di sini script-nya ya, teman-teman ya. Sama, kita buat seperti ini, driver option. Kita buat di folder host kita di sites. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk log, sebenarnya kita juga bisa lakukan hal yang sama ya, tapi kita nggak perlu nyimpan lognya di host ya, jadi kita nggak perlu tambahkan. Oke, kemudian kita simpan dengan Ctrl O dan Enter, kemudian kita keluar. Nah, di sini kita perlu persiapkan folder yang kita perlukan tadi ya, jadi kita buat make_dir _db_data. Kemudian yang kedua make_dir _sites. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah membuat dua folder tadi ya, teman-teman ya, _db_data dan _sites. Ini isinya masih kosong, teman-teman. Nah, oke. Untuk menjalankannya gampang, teman-teman. Jadi kita tinggal docker compose. Kalau di multipass di macOS terpaksa harus menggunakan sudo, teman-teman. Padahal kita sudah memasukkan grup docker ya tadi ya, tetapi tetap kita harus memerlukan sudo. Tapi mungkin di Ubuntu, hostnya Ubuntu tidak perlu ya, teman-teman ya. Oke, kita buat seperti ini, sudo docker compose menggunakan file YAML-nya apa? Yang tadi kita sudah buat ya, pwd. Oke, pwd.yaml, kemudian up. Kalau teman-teman ingin meninggalkan atau menjalankan image ini di background atau di detach, maka bisa menggunakan -d ya. Tapi saya akan tetap menggunakan terminal ini untuk menjalankan compose-nya, jadi nanti kita akan bisa melihat log-nya teman-teman. Oke, ini mungkin akan berjalan cukup lama kalau memang belum mengambil atau pull image-nya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ini akan tergantung dengan kecepatan internet juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kecepatan internet cukup cepat sih, ini mungkin akan berlangsung dengan cepat ya teman-teman ya. Kita tunggu saja, mungkin nanti saya akan percepat di editing videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nampaknya sudah selesai ya ketika create site-nya ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk mengetahui IP dari host atau dari virtual machine kita, contohnya kalau dari hostnya saya ingin melihat IP dari virtual machine saya bisa menggunakan
multipass info. Nah, di sini akan ketahuan IP-nya 192.168.64 ya. Atau kalau teman-teman sudah masuk di virtual machine atau bahkan di hostnya ya, mungkin teman-teman tidak menggunakan virtual machine, maka teman-teman bisa mengetahui IP-nya itu dengan perintah hostname minus i besar. Nah, di sini IP-nya 192.168.6424. Nah, untuk mengaksesnya, Frappe ini menggunakan port 8080 teman-teman. Jadi kita tinggal kunjungi ke 192.168.64.24, kemudian 8080, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali kita menggunakan username administrator dan passwordnya admin. Kita login. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman ya. Kalau pertama kali akan muncul layar welcome seperti ini. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Kalau saya sih lebih senang menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Karena terjemahannya agak membingungkan teman-teman. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris aja. Kemudian kita harus masukkan full name kita. Emailnya. Kemudian passwordnya. Oke, lemah. Nggak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman harus membuat password yang cukup kuat ya teman-teman ya. Kemudian nama perusahaannya. Kemudian chart of account-nya menggunakan Indonesia, standar Indonesia ya. Walaupun ini belum lengkap sekali ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan detailnya di chart of account. Oke, kalau memerlukan data demo kita centang di sini teman-teman. Oke, kita complete setup. Nah, dalam setup ini akan menginstall lebih detail teman-teman ya. Nah, ini dia. Dia akan membuat ERP next-nya teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, sudah berhasil masuk ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Selanjutnya terserah teman-teman ya, karena dua video sebelumnya juga sudah menjelaskan bagaimana kita melakukan customisasi untuk framework Frappe ini teman-teman. Cukup mudah ya, instalasinya cukup mudah dan kita bisa langsung menjalankan. Ini saya juga menjalankan di arsitektur Apple Silicon ya, jadi sebenarnya framework Frappe ini juga bisa diinstal di ARM64 ya. Atau kalau teman-teman menggunakan AMD 64 atau x86 bisa dengan lancar teman-teman ya. Jadi cukup mudah kan? Memang butuh waktu dan koneksi internet yang cepat ya teman-teman ya. Tapi segala waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan tadi worth it kok teman-teman. Apalagi kalau kita berhasil menginstal Frappe ini dan nanti bisa melakukan customisasi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ada salah satu pemirsa yang bertanya, apakah Frappe punya e-commerce? Ternyata ada teman-teman, ini dia. Jadi namanya webshop. Ini sangat menarik teman-teman. Kalau teman-teman berminat channel ini membahas e-commerce ini, tolong dituliskan komentar mau gitu ya teman-teman ya di kolom komentar. Jadi saya bersemangat untuk membuat videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi gimana teman-teman? Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka dengan video ini ya. Tekan tombol subscribe jika belum. Dan share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru teman-teman.